Halo, nama saya Bima Hesa dan saya akan mempresentasikan tentang pembuatan OAS 3D komputer. Di sini kita mau buat resepsionis, table resepsionis, dan kita mulai aja dengan bentuk-bentuk awalnya. Jadi bentuk-bentuk yang paling besar, bentuk-bentuk struktur dari meja resepsionis itu, dan itu kotak-kotaknya itu untuk nanti untuk tempat kabinetnya. Terus kita pakai copy paste, terus push pull, the basic dari SketchUp. Terus kita offset, terus kita tutup jadi wall gitu ya. Habis itu ini tahap pembuatan kabinetnya. Jadi di sini saya berusaha untuk buat kayak pintu dari kabinetnya gitu. Dan di sini kita pakai tool push pull lagi sama offset, terus udah kelihatan gitu jadinya kabinetnya. Itu tinggal kita taruh tag, bikin tag. Terus tinggal copy kabinetnya, terus kita taruh di tempat seharusnya di mana mereka ditaruh. Habis itu tahap ini untuk bikin tray barang yang lain sangat simple, jadi bikin kotak aja. Habis itu offset, habis itu di push pull ke atas, dan udah jadi. Terus kita adjust posisinya biar kelihatan bagus. Terus di sini saya mau buat yang bagian curve-nya gitu. Nah tadi untuk buat ini saya buat pakai extension gitu ya, namanya extension shape bender. Terus untuk membuat bentuk itu saya juga hanya menggunakan arc gitu yang kelihatannya bagus gimana. Habis itu saya pakai 3-point arc. Dan di sini kita buat, setelah sudah jadi meja resepsionisnya, tinggal buat scene-nya. Habis itu bikin section-sectionnya. Itu adalah hal yang gampang dengan menggunakan tools. Habis itu section, terus kita bikin scene-nya. Terus kita masuk ke layout. Di layout ini untuk pembuatan gambar atau gambar kerja. Di sini saya cuman bereksperimen dengan skala-skalanya. Terus saya membuat cop. Pembuatan cop sangat simple, cuman menggunakan tools yang ada di atas itu. Jadi pakai persegi, habis itu tinggal di offset 1 cm untuk buat copnya. Habis itu buat kotak-kotaknya tuh untuk penempatan nama, name, judul tugas. Itu tinggal di buat kotak tinggi 2 cm dan 1 cm nya itu untuk judul-judul di copnya itu, yang nama, name, tim dosen. Dan di sini saya cuman hanya melengkapi aja informasi yang dibutuhkan di cop. Jadi kayak nama saya, tim dosen, dan ini dimana saya mulai membuat proyeksi. Jadi impor, abis itu di sebelah tuh SketchUp model ada scene-nya yang dari SketchUp bisa diatur. Terus saya tata, terus saya mulai dimensioning, taruh di desimal milimeter ya.
Setelah itu kita buat informasi tentang tampak-tampaknya, itu tampak apa aja di bawahnya. Terus kita mulai ke ini pembuatan line-nya dulu untuk menunjukkan potongannya tuh mau ke arah mana gitu ya, dan bagian mana. Jadi potongan AA itu ke belakang gitu, bentuknya vertikal, dan potongan BB itu ya yang bentuknya vertikal. Yang A itu bentuknya horizontal dan yang B itu vertikal. Ini adalah tampak belakang sama saya dengan manual ke SketchUp. Terus saya menggunakan dimensioning. Jadi saya nggak dimensioningnya itu bukan di layoutnya untuk yang aksonometri, saya langsung dari SketchUp. Dan di sini masuk ke tahap pengerjaan pemotongan. Saya menggunakan skala 1:10 untuk potongan. Untuk informasi yang tadi, untuk tampak-tampak itu saya menggunakan potongan 1:20 ya. Jadi ini lebih besar. Terus kita ke pattern fill aja, terus mencari yang namanya plywood. Jadi tergantung sih dari material apa dan pengerjaannya gimana. Jadi pengerjaan saya menggunakan plywood. Terus kita kasih notasi-notasi dan finishingnya dari bahan-bahan tersebut gitu. Terus di sini saya membuat detail furniture-nya dari potongan-potongan tersebut, dan saya tinggal finishing, tulis nomor halaman, dan udah itu aja. Terima kasih telah menyaksikan proses pengerjaan.